Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara atau medium pembicara. Ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Dalam literatur linguistik, istilah ragam bahasa dan laras bahasa tidak dibedakan secara konsisten. Selanjutnya, penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama ada faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda di setiap wilayah daerah Indonesia. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya. Yang terakhir yakni faktor perbedaan demografi, yaitu setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda seperti wilayah pantai dan pegunungan. Penduduk di wilayah pegunungan cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume yang sangat besar atau tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa terbagi menjadi 3, yakni ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut logat. Selanjutnya, ragam terpelajar. Ragam terpelajar yaitu tingkat pendidikan penurut bahasa Indonesia mewamai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan kelompok yang tidak berpendidikan. Selanjutnya, ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Yang terakhir yakni ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi ialah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Selanjutnya yaitu ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ada 2, yakni ragam lisan. Ragam lisan ialah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis ialah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Selanjutnya, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma atau kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional yakni ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Yang selanjutnya, ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik ialah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Yang keempat itu ragam sastra. Ragam sastra ialah memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran. Fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Yang terakhir yaitu ragam bahasa dan hukum. Ragam bahasa dan hukum yakni bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh pengusaha dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa
yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Selanjutnya yaitu bahasa baku atau bahasa standar. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, istilah bahasa baku merujuk kepada keseluruhan bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya sendiri. Selanjutnya, fungsi bahasa baku. Yang pertama, penyatu, memungkinkan komunikasi mudah di dalam suatu komunitas bahasa dan membina identitas kultural politik komunitas tersebut. Yang kedua, pemisah, mengontraskan suatu komunitas bahasa dengan yang lain sambil membangun ikatan antara bahasawan yang menggunakan varietas bahasa yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemberi prestise, bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural, baik untuk seluruh komunitas maupun bagi seorang individu yang menuturkannya. Selanjutnya, partisipatif, kemungkinan para penutur bahasa untuk mendapatkan manfaat dari penguasa bahasa baku, mobilitas sosial, kemungkinan berpartisipasi dalam wacana publik, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa fungsi lain, yakni sebagai pemberi kekhasan, ketika dibandingkan dengan bahasa yang serumpun seperti bahasa Melayu yang digunakan di negara tetangga, bahasa Indonesia jauh lebih berbeda. Yang selanjutnya, sebagai pembawa kewibawaan, usaha seseorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui penggunaan bahasa baku. Yang terakhir yakni bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dalam berupa ragam bahasa formal atau non-formal bergantung pada konteksnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.